Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada bab 7 yaitu teks persuasi. Kemarin kita sudah mempelajari teks persuasi, tapi kita akan melanjutkan hari ini teks persuasi yang KD-nya berbeda, kompetensinya berbeda. Kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.13, 3.14 dan 4.14. 3.14 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Sedangkan 4.14 yaitu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Jadi hari ini kita akan pelajari KD 3.14 dan 4.14 yaitu tentang struktur kebahasaan dan bagaimana cara menyajikan teks persuasi. Berikut materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ini dibagi menjadi 4. 1. Pengenalan isu, 2. Rangkaian argumen, 3. Pernyataan ajakan, dan 4. Penegasan kembali. Di dalam 4 struktur ini semuanya saling berkaitan. Maka ingin tahu kelanjutannya, kita akan pelajari satu persatu. Berikut penjelasan dari keempat struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu merupakan paragraf awal yang berisi pengenalan tentang tema atau permasalahan umum yang dibahas. Jadi di dalam pengenalan isu ini merupakan topik atau tema yang dibahas itu mengenai apa. Jadi kita harus memperkenalkan terlebih dahulu temanya mengenai apa. Yang kedua, struktur rangkaian argumen, yaitu bagian ini menjelaskan pokok-pokok masalah. Biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. Jadi di dalam rangkaian argumen ini di sini tuh menjelaskan apa saja penjelasannya tentang tema atau permasalahan yang dibahas di paragraf pertama. Ini rangkaian argumen itu termasuk seperti itu. Di dalam rangkaian argumen itu terdapat fakta dan pendapat yang bersifat argumentatif yang disajikan. Ini harus berdasarkan fakta. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Ini bagian paling inti di dalam teks persuasi karena di sini pernyataan ajakan berdasarkan dari pengertiannya saja tentang teks persuasi yaitu teks yang mengajak. Jadi pernyataan ajakan adalah bagian yang berisi pernyataan berupa ajakan dan arahan kepada pembaca atau pendengar berkaitan isi dan argumen yang disampaikan. Dari penjelasannya ini sudah jelas ya. Berarti ini menyatakan ajakan untuk si pendengar atau pembaca agar mengikuti ajakan yang telah ditulis si penulis persuasi tersebut. Selanjutnya penegasan kembali. Ini struktur teks persuasi yang terakhir yaitu penegasan kembali. Di sini penegasan kembali ini menegaskan kembali ya. Bagian ini berisi penegasan harapan penulis dan tindakan yang harus dilakukan pembaca
Penulis dapat menegaskan maksud dan tujuan dengan kalimat ajakan pada bagian penutup. Jadi di sini penegasan kembali ini menyimpulkan kembali apa topik yang dibahas. Kemudian pada kalimat terakhir di dalam bagian penutup tersebut kita harus memberikan kalimat ajakan, menegaskan kembali ajakan apa yang harus kita berikan kepada si pembaca atau pendengar. Dari penjelasan keempat struktur tadi, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Jika kalian sudah memahami, kita akan melanjutkan pembahasannya tentang kaidah kebahasaan. Di dalam kaidah kebahasaan ini, di dalam teks persuasi dibagi menjadi 6. 1. Kata ganti. 2. Kata kerja mental. 3. Kata istilah. 4. Kata perujukan. 5. Kata kerja imperatif. Dan yang terakhir yaitu kata kerja argumentatif. Dari kelima kaidah kebahasaan ini akan kita bahas satu persatu. Berikut paparannya. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata-kata istilah atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi, kata istilah, jika topiknya berbeda, pasti kata istilahnya pasti berbeda. Saya ini memberikan contoh, salah satu contoh dengan teks persuasi yang berkenaan dengan permasalahan remaja. Jadi, di dalam teks persuasi ini pasti menggunakan kata internet, narkoba, dan reproduksi. Ini kata istilah yang ada di dalam tema permasalahan remaja. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. Berarti menggunakan kata penghubung yang menyatakan pendapat, argumentatif, pendapat ya. Seperti kata sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata ganti. Kata ganti ini, kenapa kita menggunakan kata ganti? Karena di dalam penggunaan kata ganti ini, teks persuasi itu sangat memerlukan. Karena di sini, agar penulis itu seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh si penulis. Biasanya teks menggunakan kata ganti kita, mereka, kami, seperti itu. Yang keempat yaitu kaidah kebahasaan yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Jadi, di sini contohnya dari kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya, kata kerja perujukan dalam pemaparan fakta seperti kata berdasarkan data, berdasarkan itu, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini yaitu kata kerja yang berupa permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Berarti kata kerja yang menyatakan itu. Berarti kata kerja yang menyatakan perintah, ajakan, dorongan, larangan. Ya, jadi ini contohnya kata sepenting, harus, sepantasnya, jadikanlah, ayo, mari, seperti itu. Apakah kalian sudah memahaminya dalam kaidah kebahasaan tersebut? Tadi sudah dijelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan.
Itu KD 3.14. Sekarang kalau kalian sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaan, kita akan lanjutkan pada KD 4.14, yaitu menyajikan teks persuasi. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menyajikan teks persuasi? 1. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tema. Di dalam menentukan tema dan topik menjadi hal yang pertama yang perlu ditentukan, karena dalam menentukan tema ini menjadi kunci pembahasan dalam suatu teks. Yang kedua, menentukan tujuan. Di dalam menentukan tujuan teks persuasi ini meyakinkan pembaca dan pendengar. Jadi tujuannya itu apa? Agar tujuannya itu tersampaikan dengan jelas, singkat, agar mudah ditangkap oleh para pendengar maupun pembaca. Itu harus kalian tentukan tujuannya bagaimana. Tujuannya itu harus berusaha untuk tersampaikan gitu. Ya. Selanjutnya, membuat kerangka teks. Di dalam membuat kerangka teks ini tujuannya itu agar teks tersebut bersifat sistematis dan logis, karena pembuatan teks itu sebaiknya tidak lari kemana-mana atau pembahasannya itu tidak akan melebar kemana-mana. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan. Bahan dan data ini sangat diperlukan sekali dalam penulisan teks persuasi. Dalam penulisan teks persuasi. Karena bahan dan data ini dapat ditelusuri dari pengamatan, karena hasil dari pengamatan dan penelusuran mengenai teks persuasi. Selanjutnya, mengembangkan kerangka teks. Mengembangkan kerangka teks yang utuh adalah langkah yang selanjutnya dalam menentukan teks persuasi, dalam menulis teks persuasi. Karena data dan fakta telah diperoleh pada tahap sebelumnya dalam mengumpulkan bahan dalam pengembangan bahan tersebut. Jadi setelah itu kita kembangkan kerangka teksnya. Dalam mengembangkan kerangka teks harus memperhatikan kelogisan hubungan antar paragraf. Selanjutnya, mencantumkan kalimat persuasif. Karena di dalam mencantumkan kalimat persuasif ini, bagian akhir di dalam teks persuasi itu berupa kesimpulan. Jadi, sangat diperlukan dalam penulisan kalimat persuasif. Karena di dalam pembahasan itu kan di bagian intinya ini menjelaskan tentang ajakan. Pada akhir pembahasan atau akhir penutupan itu kita harus menulis kembali ajakan apa. Kita jelaskan kembali ajakan apa yang ada di dalam teks persuasi yang kalian buat. Apakah kalian sudah memahami dari struktur, kaidah, dan bagaimana langkah-langkah menulis teks persuasi? Jika kalian sudah memahaminya, kita akan melanjutkan cara menelaah struktur dan teks persuasi. Berikut teks yang kita telaah. Dengan judul buangan sampah pada tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahkan sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah sampah. Di sini paragraf pertama. Ini sampah merupakan. Ini kata merupakan saja sudah menjelaskan. Berarti di sini apa? Penjelasan. Berarti ini pengenalan isu, pengenalan masalahnya tentang sampah, sampah yang ada di Indonesia itu sangat meresahkan.
Kemudian di paragraf kedua, jadi paragraf pertama ini sudah terlihat ya strukturnya, termasuk struktur pengenalan isu. Paragraf kedua, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Berarti di sini menjelaskan tentang masalah yang ada di tema tersebut. Berarti ini termasuk rangkaian argumen. Di paragraf kedua ini termasuk rangkaian argumen. Lanjutan dari pengenalan isu ini ya. Berarti ini rangkaian argumen. Selanjutnya, namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik ke mana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Dari kata ini, ya, ini termasuk rangkaian argumen. Karena menjelaskan tetap dua paragraf ini menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dalam membuang sampah sembarangan, ya. Selanjutnya, ya, berarti paragraf 2, 3, dan 4 ini termasuk paragraf rangkaian argumen. Paragraf kelima, oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Di sini dari kata oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Dari kata buanglah, ya buanglah berarti ini menyatakan pernyataan ajakan. Di sini ada lagi hargailah, pernyataan ajakan, ya. Berarti dari kata ini menyatakan pernyataan ajakan. Berarti berada di paragraf ke-5. Kemudian paragraf ke-6, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Di paragraf yang terakhir ini menjelaskan struktur yang keempat yaitu penegasan kembali. Di akhir penegasan kembali ini menekankan kembali kan karena apa? Menekankan kembali dari pernyataan ajakan dari kata-kata mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Berarti ini menyatakan penegasan kembali karena di akhir kalimat paragraf penutup ini itu ada pernyataan ajakan. Kalimat ajakan kepada si pendengar maupun pembaca. Ini tentang struktur. Kita akan mencari kaidah kebahasaan. Di dalam kaidah kebahasaan yang judulnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kaidah kebahasaannya tadi ya. Kata istilah ada kata organik dan organik. Berarti ada dua istilah yaitu organik dan anorganik. Kemudian kata gantinya kata mereka, kita, ya mereka. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Berarti dari kata mereka ini mengarah ke siapa? Mengarah ke orang-orang yang menjaga kebersihan, ya kan? Di sini mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Berarti ini tetap mengarahnya ke kebersihan. Berarti jamaknya ke mana? Ya, merujuknya ke pegawai kebersihan, ya. Itu kata gantinya. Kemudian kata kerja argumentatif. Kata kerja argumentatif dari kata oleh karena itu. Karena. Terus tadi di paragraf yang kedua ada kata-kata jika, ya. Itu termasuk
termasuk kata argumentatif. Kata kerja apa? Interaktif. Ya, interaktif itu kata kerja yang mengajak. Dari kata apa? Dari kata mari, buanglah, hargailah. Ya, di sini. Kemudian ini, jagalah. Ya, ini semuanya termasuk kata kerja interaktif yang kata kerja yang mengajak. Apakah kalian sudah memahami dari contoh bagaimana kita menelaah struktur teks persuasi? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan lanjutkan pembelajarannya pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.